tes 1 2 3. Sekarang kita sudah di Pelabuhan pelabuhan terbesar di atau Eropa. pelabuhan terbesar kedua. Ini adalah salah satu tempat pelelangannya. Semua sistem di pergudangan ini sudah otomatis. Pameran besar 10 tahunan di Wow. Amsterdam, namanya Floriade. Ini sudah sampai di sebuah perusahaan benih besar di Belanda. Nah, teman-teman, kita lagi di bandara sekarang. Nah, ini Pak Nur. Ya, Gimana kita Pak? sekarang di bandara tunggu boarding. Ya, sebentar lagi akan boarding menuju Amsterdam. Wah, Amsterdam. Dari Terminal 3, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Mohon doa ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon doanya semoga semuanya berkah, perjalanannya berkah, dilancarkan, dimudahkan ya Pak Nur ya. Ya, insya Allah bawa manfaat juga buat kita semua. Sip. Ya, sampai Sampai ketemu di Belanda. Baru selesai pemeriksaan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Jeddah untuk transit kurang lebih 8 jam bersama 17 para pelaku usaha dari Indonesia. Sampai kita Pak di Jeddah kita ya. Ya, transit dulu di Jeddah. Lumayan lama, 8 jam. Nanti kita berangkat lagi ke Amsterdam. Melewati perjalanan yang dari pesawat dan kita ada di Jeddah King Abdul Aziz International Airport. Bismillah. Nah Pak Nur, kita kan lagi di Jeddah nih Pak, di Saudi. Kira-kira kalau ke Saudi ada potensinya nggak sih produk-produk kita? Ya, apalagi Saudi. Saudi kan satu punya hubungan kultural dengan Indonesia kuat sekali ya, karena mayoritas penduduk Indonesia Muslim dan negara Islam terbesar di dunia. Kemudian yang kedua, orang Indonesia yang ada di luar negeri itu terbanyak adanya di Saudi. Ya. Oh gitu ya Pak? Ya, lebih dari 2 juta orang Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia. Artinya mereka tentu rindu dengan produk-produk Indonesia ya, makanannya, pakaiannya, dan sebagainya. Nah, itu kan pasar. Nah, cuma memang problemnya mereka kan sebagian besar kerjanya di rumah-rumah ya. Iya. Rumah-rumah. Tapi juga sekarang kan banyak profesional yang mulai Iya. bekerja di Saudi ya, khususnya di perusahaan-perusahaan migas. Juga banyak mahasiswa Indonesia di Saudi. Mahasiswa di sini daya belinya tinggi, jangan salah ya, karena beasiswanya tinggi sekali. Juga bahkan juga beberapa saya kenal mahasiswa juga yang sudah belajar bisnis ya, jadi jadi agen dari produk-produk Indonesia di Saudi. Kemudian juga banyak juga perusahaan Indonesia yang sudah berhasil mengembangkan pasarnya di Saudi Arabia ya. Yang paling fenomenal ya, saya sebut aja mereknya Indomie, luar biasa ya. Dulu saya waktu haji kira-kira 20 tahun yang lalu, Indomie itu dibawa oleh jamaah haji makan di sini, tapi sekarang tersedia di mana-mana di supermarket di Saudi Arabia dan sudah diproduksi di Saudi Arabia. Indomie itu produk ID-nya Indonesia ya, perusahaan Indonesia yang memperkenalkan dan yang mengembangkannya juga di Saudi Arabia ya. Selain juga produk-produk yang lain ya, mereka juga butuh kebutuhan untuk otomotif ya, spare partnya, kemudian juga home decor ya, kemudian selera orang Saudi Arabia kalau yang asli Saudi ya seleranya tinggi ya, pengennya yang mewah-mewah, yang bagus-bagus gitu. Tapi selain itu juga kan ada orang-orang pendatang termasuk orang Indonesia sendiri gitu Bang Sarul. Tapi kalau kita mau masukin produk ke Saudi nih, kalau makanan tuh susah nggak sih Pak?
Ya, di Saudi memang sama juga seperti Indonesia kan. Indonesia kan kalau ada makanan dari luar negeri harus ada izin dulu. Satu didaftarkan ya, didaftarkan. Nah, di Indonesia kan ada BPOM tuh. BPOM, kemudian sudah didaftarkan, tentu ada dapat nomor registrasi nanti baru boleh diedarkan. Nah, kalau di Saudi namanya SFDA, Saudi Food and Drug Administration atau Authority ya. Mirip-mirip di Amerika kan FDA namanya, kalau di Saudi SFDA itu. Tapi sekarang pendaftarannya juga bisa online itu. Bisa online ya? Bisa online, tapi memang teman-teman harus punya agent di sini di Saudi ya, perusahaan atau siapa yang udah tinggal di Saudi yang untuk mendaftarkannya. Nggak bisa kita domisilinya di Indonesia mendaftarkan di sini. Jadi punya agent. Nah, Bang Sarul nih, Aspenku, sudah punya agennya di sini, bisa bantu teman-teman tuh, ya, memudahkan ngedaftarin produknya di sini. Ya, benar banget teman-teman. Jadi kita emang punya entitas lah legal di Saudi, terus di beberapa negara lainnya. Itu ya gunanya buat ngebantu lah untuk proses legalitas, terus bisa memperlancar produk-produk Indonesia bisa masuk lebih mudah. Dan memperluas pasarnya gitu. Pasarnya ya, oke. Jadi memang ya begitulah, kita kalau masuk ke satu negara lebih baik punya partner ya, punya agent yang akan membantu kita untuk segala sesuatu prosesnya di negara tujuan ya, termasuk di sini. Kemudian juga menginformasikan selera pasar ya kan, penyediakan matanya ada di sini, jadi tahu ya. Jadi bagaimanapun produk kita sebagus apapun perlu namanya adaptasi produk, diadaptasikan dengan seleranya di sini, apakah kemasannya ya, apakah warnanya, bentuknya dan sebagainya ya. Belum tentu yang bagus menurut kita di Indonesia di negeri orang seperti itu juga gitu ya. Nah, setidak-tidaknya kemasannya kan harus ada tulisan atau penjelasan dalam bahasa setempat ya. Nah itu kan perlu bantuan partner kita ya gitu. Ya. Kalau terkait harga Pak, harga jual di sini gimana Pak? Nah teman-teman sebenarnya untuk ngecek itu bisa ngecek di marketplace ya. Marketplace-nya Saudi sekarang sudah ada Amazon, Saudi Amazon.sa ya. Ya, memang harga di Amazon kan tinggi ya. Nah, tapi kan kita bisa positioning tuh di harga kita, setidaknya kalau harga kita bisa 60% dari harga itu. Nah, harga yang tercantum di Amazon saya kira aman itu. Ya. Masih bisa ya, masih bisa. Ada nah, apalagi kalau kurang dari itu ya 50%, 40% dari harga Amazon bisa jalan tuh ya. Iya. Gitu. Nah, terus gini, karena di Saudi itu banyak orang Indonesia, memang pesaing kita justru produk-produk dari Indonesia yang dibawa oleh orang-orang Indonesia kan hampir setiap hari ada yang berangkat umroh itu. Oh iya. Nah, mereka kan bagasinya kosong. Nah, seringkali kan membawa produk-produk Indonesia. Tetapi itu kan bukan jalur yang legal ya legal juga sebenarnya, tapi bukan ekspor resmi gitu ya. Ya itu nggak tercatat ekspor ya Pak? Ekspor, dan jumlahnya juga nggak mungkin kita kalau mau besar ya nggak bisa. Ya itu kan jumlahnya sangat terbatas gitu ya. Boleh juga mau coba-coba tes pasar gitu bisa lewat jalur itu, tetapi kalau mau besar ya kita harus ekspor secara resmi ya, karena itu mudah sekali. Nanti kadang-kadang juga sering kita dengar juga ketahuan umpamanya ya di bandara di Saudi ya, pas datang bawa kebanyakan barang titipannya ditahan itu barangnya. Bisa ditahan malah ya Pak? Iya, ditahan barangnya ya, nggak boleh masuk ya, kan kerugian jadinya. Iya. Gitu. Tapi juga bisa sekarang bahkan lebih ketat lagi, si perusahaan travelnya bisa di blacklist juga. Bisa dicabut izinnya malah ya Pak? Iya, betul. Ya, jadi teman-teman lebih baik kita bisnis beneran ya, jadi eksportir beneran, kemudian manfaatkan jalur-jalur yang
legal yang benar gitu ya. Insya Allah bisnisnya juga jadi benar, untungnya juga benar. Bener. Jadi teman-teman kalau emang mau masuk pasar Saudi, terus pengen jual produknya di supermarket Saudi, emang tahapan-tahapannya harus diikutin dari awal ya Pak, step-stepnya. Step-stepnya ya. Mudah-mudahan, insya Allah kalau pasarnya sih luar biasa. Yang jadi momok kan jadi ketakutan orang barang dari itu RRT ya, dari Cina. Memang luar biasa masuk di Saudi dan di Jeddah ya ada mall besar sekali itu khusus untuk produk-produk Cina. Khusus China aja. Ya khusus produknya memang kayaknya dibuat juga oleh perusahaan Cina, jangan nggak tahu sih saya. Ya tapi artinya memang penetrasi pasarnya luar biasa sekali. Tapi jangan kecil hati karena konsumen di sini juga tahu gitu ya, barang setidaknya sampai sekarang lah dianggap barang Indonesia mutunya lebih bagus. Gitu pada barang yang sama. Nah itu bisa kita terus manfaatkan ya, satu. Kemudian kan tidak pada semua produk mereka bisa produksi. Jadi banyak produk-produk Indonesia yang bisa masuk. Terus juga selain itu produk-produk ini Bang Sarul, rempah-rempah ya. Ya di sini kan semua masakan itu rempah-rempahnya berasa ya. Gitu. Iya benar. Nah selama ini terbesar yang masukin rempah-rempah ke sini India. Padahal kalau kita lihat India nggak punya produk itu. Tapi kok bisa masukin ke sini? Ya saya sangat khawatir ya, jangan-jangan benar bahwa itu produknya dari Indonesia yang diekspor ke India, dari India ke sini. Iya bisa jadi ya Pak. Bisa jadi kan cengkeh ya, kemudian lada, pala gitu. Nah, tuh teman-teman tuh. Jadi kita harus pinter-pinter cari peluang dan cari kesempatan lah buat. Sebenarnya banyak sih produk kita yang bisa diekspor ya Pak ke sini. Oh banyak sekali. Kalau kita pergi ke pasar di sini ya, kalau pergi umroh teman-teman jalan-jalan tuh ke Balat namanya kalau di sini. Pasarnya di Jeddah ya, produk-produk yang ada di sini kayak apa. Kemudian di supermarket besar juga di sini ya, kayak apa produknya, dan sangat mungkin dari Indonesia. Contohnya keripik-keripik deh, ya keripik-keripik itu yang ada di sini bukan produksi Indonesia, ada dari Filipina, dari Thailand gitu. Tuh bayangkan keripik pisang, keripik singkong, padahal dari Indonesia jagonya kita, dan saya lihat penampakannya juga bagusan keripik kita tuh kayaknya. Iya sih kayaknya ya Pak. Iya, cuman menang kemasan aja. Menang kemasan dan mereka cepat dalam kecepatan dalam memenuhi regulasi ya Pak. Nah, ya responsif, terus juga itu ya penetrasinya, niatnya ini memang beneran gitu. Jadi memang beneran kita harus punya niat yang benar mau masuk ke sini secara sungguh-sungguh gitu, dan memang tidak instan ya, jangan harap umpamanya sebulan 2 bulan langsung bisa jadi eksportir handal, enggak, pakai proses itu ya. Kayak proses ya, mulai dari kecil nggak apa-apa sedikit itu, tetapi jelas itu tahapan-tahapannya ya. Gitu Bang. Oke, siap. Terus juga produk itu di sini areng-arengan. Dunia hitam. Dunia hitam. Ya, dunia hitam nih. Orang-orang Arab ini seneng bakar-bakaran. Ya. Jadi masaknya apanya kan, kalau mungkin kalau siang panas tuh ya. Dia malam-malam gitu ya bikin barbecue gitu. Itu perlu arang di sini. Dan saat musim dingin juga mereka pakai ya, pakai. Jadi di sini kan nggak ada pohon, arangnya dari mana? Dari luar semua, ya dari luar semua. Dan Indonesia sumber penghasil yang terbesar lah, terutama lah, ya. Kemudian untuk pewangi ruangan, ya. Nah itu dia. Bukur namanya tuh, ya. Kan dibakar tuh, kayak ada gaharu ya. Gaharu. Terus sisa. Ya. Orang Arab juga kan pakai areng juga itu. Nah iya benar. Itu. Kalau gaharu gimana Pak? Pernah? Gaharu luar biasa pasarnya di sini ya. Jadi kalau teman-teman bawa gaharu ke sini kedengeran sama orang Arab dikejar. Kita nginep di hotel ini, saya pernah ngalamin. Nginep di hotel mana nggak tahu, dia tahu dari mana.
pagi-pagi dia pengen ketemu gitu, pengen lihat gaharunya langsung dibeli. Langsung dibayarin ya Pak? Ya, jadi kita pernah ikut pameran nih sama Bang Sarul iya, ya. benar-benar. Ada salah satu peserta teman kita dari Indonesia bawa gaharu itu pagi-pagi udah didatengin di hotel, semua barang yang mau dipamerin udah habis dijual ya. Dan udah sangat untung, semua biayanya udah terbayar. Semua biaya perjalanan, biaya hotel, udah kebayar dari situ, dapat untung. Akhirnya barang itu dipinjam sama dia untuk buat dipamerin pameran dulu ya. Nah tuh teman-teman tuh. Jadi kalau kita mau emang misi dagang ke luar negeri, namanya dagang ya, barang yang kita bawa ya pokoknya harus habis gitu. Bahkan bisa jadi modal kita balik gitu, dan bahkan dapat keuntungan. Nah, kita juga dari Export Academy banyak nih program-programnya nanti, mau misi dagang ke Turki, ke Saudi, dan beberapa negara lainnya. Ya. Nah, kalau kalian teman-teman emang mau tertarik join Export Academy, silakan bergabung. Nanti juga ada kesempatan untuk ikut kita misi dagang ke luar negeri. Ya. Nah, jadi kita nih misi dagang bukan nih yang sekarang nih? Pastinya misi Pak. dagang Misi ya. dagang. Jadi kami nih sekarang nih lagi ada di Jeddah dalam rangka transit menuju ke Amsterdam, Belanda. Ini misi dagang kita membawa 26 perusahaan ya, 26 orang peserta karena sedang ada pameran di Amsterdam, ada 2 pameran. Ya, satu Green Tech namanya, kemudian satu lagi Floriat. Floriat ini pameran yang 10 tahun sekali adanya Tuh, di Belanda. Jadi 10 tahun sekali baru ya. ada lagi 10 tahun lagi nanti, makanya dan pamerannya lama sampai Oktober. Sampai Oktober Ya, masih ada. sampai Oktober ya. Terus ada satu lagi pameran Green Tech ya. Green Tech itu pameran tentang teknologi pertanian. Gitu. Jadi pertaniannya dalam arti luas ya. Jadi termasuk landscape gitu, termasuk teknologi pertanian untuk apa sekarang kan vertical farming, smart farming gitu ya. Nah itu juga kemudian selain itu kita nanti juga bikin pelatihan. Ada pelatihannya. Pelatihan di Amsterdam dan pelatihan di Antwerp, Belgia. Oke. Yang di Amsterdam kita bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda. Di Belanda. Kemudian yang di Antwerp di Belgia bekerja sama dengan Benelux Indonesia Association, jadi Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Benelux. Benelux itu Belgia dan Nederland dan Luxembourg. Ya. Oke. Nah, nanti ada pelatihan juga di sana. Jadi yang memberi narasumbernya adalah orang sini asli yang pengusaha juga yang akan memberi wawasan. Terus ada juga sih mantan pejabat ya sudah pensiun, dia pernah jadi diplomat ya, orang Belgia, jadi diplomat di Indonesia lama, jadi kenal budaya Indonesia. Itu juga bersedia berbagi ya tentang selera di Belgia, bagaimana sih kendala masuk ke pasar Uni Eropa gitu. Nah selain nanti kita berkunjung juga tentu ke tempat-tempat yang relevan, wholesale untuk produk-produk hortikultura di sini. Oke. Dia di sini di Belanda, nanti di sini masih di Saudi. Oke teman-teman, sangat seru perjalanan kali ini. Nanti kita akan terus update. Nah, sekarang kita boarding ke Amsterdam. Oke. Let's go. Baru selesai dari custom. Sekarang kita mau ambil bagasi dulu. Yuk. Sekarang kita di mana? Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai darat di Belanda. Belanda. Schiphol. Di Bandara Schiphol. Ya. Schiphol, Amsterdam. Pukul jam Di sini jam setengah dua siang. Ya. Waktu di Belanda. Ya ini masih di bandara, baru aja keluar dari pesawat. Ya. Di luar kelihatan lumayan panas, kelihatan lagi musim panas di sini.